Kitab Fathul Gharib menjelaskan tentang kitab ahkamus shalah, hukum-hukum di dalam permasalahan salat. Dikatakan hukum-hukum di dalam permasalahan salat. Salat secara bahasa artinya doa. Itu menurut bahasa. Baik doa yang baik ataupun doa yang buruk. Itu menurut bahasa. Ada yang mengatakan hanya doa baik saja yang dinamakan salat. Syar'an, secara hukum syariat yang dikatakan salat itu, kata ulama, kama qala Rafi'i, bersebagaimana dikatakan Imam Rafi'i, dikatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir muhtatamatun bi taslim ghaliban bi syara'id. Salat itu apa? Salat itu adalah aqwal, ucapan-ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan, diawali dengan takbir dan ditutupi dengan salam umumnya. Jadi salat itu apa? Kalau ditanyakan, salat itu adalah ucapan-ucapan yang kita kenal dengan rukun ucapan. Rukun ucapan di dalam salat ada berapa? Ada 5. Takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahudul akhir, salawat di dalam tasyahudul akhir, salam. Kemudian rukun perbuatan ada 6. Berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk dalam tasyahudul akhir. Jadi salat itu rukun ucapan dan rukun perbuatan. Aqwal, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dimulai dengan takbir, Allahu Akbar, ditutup dengan salam umumnya. Arti umumnya ini apa? Terkadang ada ucapan saja tapi tidak ada perbuatan. Ada ucapan tapi tidak ada perbuatan. Contohnya adalah salat orang yang sakit. Orang yang sakit itu sholatnya ada ucapan tapi perbuatan tidak ada. Atau sebaliknya, ada perbuatan tapi tidak ada ucapan. Contohnya orang bisu. Ucapan tidak ada, perbuatan ada. Ada sekarang terkadang tidak ada ucapan dan tidak ada perbuatan tapi tetap dianggap sholat itu. Contohnya adalah orang bisu sakit. Kalau orang bisu sakit tetap itu dianggap sholat. Dikatakan umumnya, kata ulama, dikatakan itu yang dikatakan salat menurut Imam Rafi'i. Dikatakan bisyaratis salatul mafruḍah, dan adapun salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Adalah salat 5 waktu. Salatul mafruḍah, salat 5 waktu ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu? Ini katakan, apa hikmahnya? Kenapa di 5 waktu tersebut? Ini katakan. Dikatakan oleh ulama, kenapa Allah perintahkan di dalam 5 waktu? Karena sifatnya ta'abudiyah, kata ulama. Ta'abud ini artinya penyembahan kepada Allah. Di mana Allah perintahkan, kita ikutin. Tapi ada hikmahnya, kata ulama, supaya manusia mengingatkan kepada manusia akan ciptaannya di dalam kehidupannya. Ini katakan, seakan-akan di mana ketika manusia berada di dalam janin, ini katakan, itu ketika terbitnya fajar. Terbitnya fajar seakan-akan manusia berada dalam janin. Masuknya mani ke dalam rahim. Sampai dengan tulu' syams, terbitnya matahari, keluarlah manusia dari dalam rahim tersebut. Kemudian sampai dengan waktu zuhur, yaitu mengingatkan kepada manusia akan masa tumbuhnya, dari mulai terbit matahari sampai ke waktu zuhur, sampai dia dewasa. Artinya kalau waktu duha itu waktu kanak-kanak.
mengatakan. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, itu puncak-puncak seseorang pada masanya, mengatakan. Masuk lagi sampai ke waktu asar, menurun kesehatan. Sudah puncak-puncaknya dia nikah, sampai masuk waktu asar. Waktu asar itu ada masa apa? Masa dia sudah punya anak, mempersiapkan menikahkan anaknya. Ini katakan. Sudah masa senja. Dari waktu masa senja sampai dengan tenggelam matahari, maka itu tanda akan kematian kita orang. Sesaat, saat nggak? Pak, dari menikah sampai sekarang ini sesaat nggak? Kita masa tua nih. Saat seperti waktu zuhur ke asar, mengatakan. Sesaat, dikatakan. Sampai waktu maghrib, dari maghrib ditenggelam, artinya kita ketika meninggal dikuburkan, dimasukkan ke liang lahat. Dari maghrib ke isya hancurlah jasad kita orang. Seperti itu mengingatkan kita orang. Artinya kebanyakan yang hadir dari sini rata-rata zuhur ke atas, ya nggak? Ada yang di waktu asar, ada yang menjelang maghrib, nah, ya nggak? Ada yang di waktu duha, anak-anak itu di waktu duha, mengatakan. Tapi rata-rata kita orang yang hadir di sini ya asar menjelang maghrib. Tidak terasa, masya Allah waktu ini. Dulu ingat Habib, ketika lagi ngajar, kagetnya. Dulu nggak ingat, pas lagi ngajar, terus anak-anak bilang, anak-anak pas Habib ngajar, Habib katanya. Nah, Habib sudah tua, katanya. Oh enggak, masih muda, bilang. Itu uban semua katanya. Ya Allah, pas dilihat, perhatiin ternyata sudah ubanan, sudah. Dilihat lagi tambah banyak ubannya, tambah bikin gugup sudah. Artinya sudah masa tua, sudah di atas 40. Tidak lama lagi perasaan baru zuhur, menyatakan sudah mau menjelang asar, menyatakan tidak terasa hidup ini, kawan. Makanya tadi lihat di situ, oh, ada ubannya sedikit, bilang masih sedikit ubannya. Kawan, hidup ini beginilah dalam hidup ini. Tak lama kehidupan ini kita di dunia ini. Pasti kita akan menemui ajal kita orang. Makanya waktu 5 waktu ini peringatan bagi kita orang. Masuk waktu zuhur. Tadi baru salat zuhur, Habib. Salat zuhur tadi di sana. Habis salat zuhur di C3. Nah, habis salat zuhur terus siap-siap ke sini. Jalan ke sini. Sekarang sudah hampir 2:30 mau masuk asar. Nggak terasa waktu ini. Baru kemarin Habib datang dari rumah, dijemput pagi hari Jumat. Sudah hari Sabtu sudah. Masya Allah. Berjalan di sini berapa tahun sudah majelis kita orang? Hah? Ada berapa tahun? Ada 5 tahun. Ada 5 tahun, 6 tahun. Karena di Musuji ini dari 2013 Habib. Masya Allah. 2013 sampai sekarang ini adalah 2001. 8 tahun. Tidak terasa. Masya Allah. Nah, hidup ini. Kemudian dikatakan oleh ulama, wastimal khamsa min khususi hadil ummah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 5 salat, 5 kali menghadap Allah, liyu'adzimallaha ajrun, karena supaya memberikan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua para umat Nabi diperintahkan sholat 5 waktu. Dalam riwayat Nabi Allah Adam
itu diperintahkan oleh Allah cuma waktu subuh saja untuk ibadah kepada Allah. Nabi Allah Daud itu waktu zuhur, Nabi Allah Sulaiman waktu asar, Nabi Allah Ya'qub waktu maghrib, Nabi Allah Yunus di waktu isya. Tapi itu perintah hanya untuk para anbiya-nya saja, tidak untuk umatnya. Dan kita di dalam sholat ini diperintahkan oleh Allah untuk umatnya, untuk Nabi dan umatnya, dan diperintahkan 5 waktu. Bagaimana gandaannya? Ganjaran pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita jika kita taat, kita patut kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ingat, di dalam setiap sholat ada waktu. Ada waktu mahdud. Makanya dikatakan oleh ulama, yajibu kullu minha bi awal waqti wujuban muwasi'an illa an yabqa min al waqti ma yasha'uha fayadigu hina idzin. Kata ulama, diwajibkan setiap kita untuk melakukan sholat dimulai di awal waktu sholat muwasi'an yang luas sampai illa an yabqa min al waqti, sampai sisa daripada waktu itu untuk mencukupi melakukan sholat tersebut. Maka waktu sudah sempit itu dikatakan untuk siap wajib kita melakukan sholat. Misal sholat itu waktunya mahdud, terbatas. Subuh dari mulai terbit matahari sampai terbit matahari, terbitnya fajar sampai terbit matahari. Zuhur dikatakan ketika matahari di tengah langit sampai waktu asar, waktu asar sampai waktu maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai waktu subuh. Ada batasan, dikatakan. Dan waktu itu terbatas, dikatakan. Makanya wajib bagi kita orang untuk melakukan sholat tersebut. Makanya di sini dikatakan oleh ulama, wajib, diwajibkan bagi seorang mukmin muslim yang sudah balik untuk melakukan satu di antara 2 perkara jika sudah masuk waktu sholat. Apa? Yang pertama, langsung melakukan sholat, atau azam, niat untuk melakukan sholat. Jika salah satu dilakukan, maka kita tidak dianggap berdosa, bermaksiat kepada Allah. Tapi jika kita tidak lakukan, misal masuk waktu zuhur, ini masuk waktu zuhur, belum kita niat untuk melakukan sholat zuhur, enggak melakukan sholat zuhur dan tidak niat untuk melakukan sholat zuhur, kemudian meninggal, maka mati kita dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Beda dengan orang yang jika masuk waktu zuhur azam, dia belum melakukan sholat zuhur tapi azam, niat azam, dia azam niat untuk melakukan sholat zuhur, kemudian jam 1 dia meninggal, maka dia tidak dianggap meninggalkan sholat, meninggalkan. Dia tidak dianggap meninggalkan sholat, meninggalkan. Maka daripada itu, jika sudah masuk waktu sholat, apa saja yang harus kita lakukan? Lakukan sholatnya atau niat, supaya kalaupun meninggal sebelum melakukan sholat tersebut, kita tidak dianggap tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Itu yang dikatakan ulama. Di sini dikatakan ulama, sholat ada batasan waktu. Jikalaupun kita sholat sampai keluar waktunya dan waktunya luas, maka kita tidak dianggap bermaksiat kepada Allah. Contoh, adzan subuh jam 4:30 misal, kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita baca surah Al-Baqarah, terus baca ayat yang panjang sampai jam 7 siang, sampai keluar waktu subuh. Pertanyaannya, berdosa nggak? Dosa nggak? Nggak berdosa.
Kita sholat zuhur, baca Quran sampai masuk waktu asar jam 5 atau jam 4. Dosa nggak? Nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena kita melakukan sholat di waktunya dan memperpanjang sholat, memperpanjang di dalam sholat sampai keluar waktu itu tidak dianggap kita ghafil, lalai kepada Allah. Ini pernah terjadi dalam suatu riwayat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tawwala bihim fi salatus subh. Ketika Sayyidina Abu Bakar salat menjadi imam di dalam salat subuh, maka Sayyidina Abu Bakar memperlama salatnya. Faqila lahu ba'da an faghara kadat samas antatul, sampai hampir matahari itu terbit. Ketika setelah salat mengatakan, sahabat langsung ngomong kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ya Abu Bakar, dikatakan, kadat sams antatla, ya Sayyidina Abu Bakar, hampir sebentar lagi matahari terbit, kau ini sholat, dikatakan. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, lau shola'an lam tajidnal ghafilin. Kata ulama, kalaupun lewat terbit matahari, kita tidak termasuk orang yang lalai kepada Allah, artinya tidak berdosa. Inilah salah satu gambaran, kata ulama, memperpanjang sholat sampai keluar waktunya tidak diharamkan oleh Allah. Berbeda kalau waktunya sempit. Contoh, terbit matahari jam berapa sekarang ini? Jam 6 kurang. Jam 6 berapa? Jam 5 lewat. Jam 5 lewat 33. Jam 5 lewat 33. Terbit matahari, artinya habis waktu subuh itu habis. Jam berapa? 5.33 sekarang ini. Setengah 6. Setengah 6 habis waktu subuh. Jadi jenengan kalau sholat, anggaplah setengah 6 tepat, 5.30 anggap. Jam 5 lewat 25, tinggal 5 menit lagi waktu subuh, jenengan baru sholat subuh. Maka pada saat itu jenengan nggak boleh memperlama sholatnya sampai keluar waktu subuh, nggak boleh. Bahkan wajib jenengan meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat tersebut. Jika sampai melakukan sunnah, bisa keluar waktu sholat. Artinya apa? Wajib misalnya tinggal beberapa menit lagi. Ini kalau baca surat, kalau baca tasbih, kalau baca kunut, maka subuhnya lewat. Maka pada saat itu wajib ditinggalkan semua. Takbir, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Habis baca Fatihah langsung ruku, langsung i'tidal, langsung sujud, duduk, sujud, tegak lagi, Fatihah lagi, langsung ruku, surat tinggalkan, langsung i'tidal, kunut tinggalkan, sujud, duduk, sujud, duduk, tahiyat akhir, langsung salam. Supaya apa? Supaya tidak keluar waktu sholat. Paham? Jika jenengan membaca surat, membaca tasbih, membaca kunut sampai keluar waktu sholat subuh, haram hukum sunnah tersebut. Artinya jenengan mengedepankan sunnah di dalam perkara yang wajib. Paham? Kalau bangunnya jam 6, aku kan nggak sunah-sunahnya. Bangunnya jam 6, bangun jam 6, lakuin nggak sunah-sunahnya? Lakuin sunah-sunahnya. Kenapa lakuin? Karena sudah jatuhnya qadhaan. Nah, nggak usah lagi tinggal, Habib saya sudah qadhaan ini. Gimana? Lakuin sunah-sunahnya, nggak apa-apa. Baca surat, baca doa tasbihnya, baca kunutnya, nggak apa-apa sudah. Ini katakan. Kenapa nggak apa-apa? Karena waktunya sudah keluar, sudah jatuhnya qadhaan.
nggak apa-apa memperlama, memperpanjang sholat itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah jatuhnya qadhaan. Beda kalau sebelum jatuh qadhaan dan waktu tinggal sisa sedikit lagi, maka pada saat itu hanya boleh melakukan hal yang wajibnya saja, tinggalkan sunnah supaya yang wajib itu tidak keluar daripada waktunya. Beda kalau waktunya panjang. Habib jam 4, jam 5 saya sudah sholat subuh. Nah, jam 5 saya sholat subuh, setengah 6 habis waktunya. Bagaimana saya panjangkan Habib? Nggak apa-apa. Sampai keluar waktu sholat bagaimana? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu ketika kita sholat subuh itu waktunya masih panjang. Beda kalau waktu sholat subuhnya tinggal sedikit. Kalau waktu sholat subuh itu tinggal sedikit, maka ambil yang wajibnya saja. Paham? Nah. Salat yang pertama yang diwajibkan adalah salat zuhur. Ini katakan salat zuhur. Ini katakan salat zuhur ini kenapa dinamakan salat zuhur? Karena dikatakan oleh ulama awal salat dhahara fil Islam. Awal salat yang paling pertama kali tampak dalam Islam adalah salat zuhur. Ini katakan fa innaha awal salat salaha Jibril bin Nabi wa ashabi. Dikatakan bahwasanya salat yang pertama kali dilakukan oleh Jibril dan oleh Nabi. Dikatakan. Nah, artinya ketika Isra wal Mi'raj, ketika Isra wal Mi'raj, ketika Isra wal Mi'raj itu di malam hari. Terus pulangnya juga malam hari. Kenapa Nabi nggak melakukan sholat subuh? Pada saat itu Nabi belum diajarkan untuk melakukan sholat subuh. Nah, ketika waktu zuhur baru Nabi mengajarkan, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi untuk melakukan sholat zuhur. Jadi Nabi ngikutin sholatnya Jibril, sahabat ngikutin Nabi pada saat itu untuk melakukan sholat. Ini katakan. Kemudian dikatakan oleh ulama ai salatuhu qala Nawawi sumiyat bidzalika li'anna dhahiratun wasatun nahar. Imam Nawawi mengatakan salat zuhur itu kenapa dinamakan salat zuhur? Karena dhahiratun wasatun nahar, tampak di tengah-tengah siang hari. Ini katakan wa awal waktiha, awal waktunya apa? Zawal mail samas, tergelincirnya matahari dari tengah langit. Ini kita sosok tiang, matahari di atas langit. Ketika tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, dilihat dari mananya? Apakah dilihat dari mataharinya? Gak mungkin kita bisa melihat mataharinya tergelincir. Tapi yang bisa kita lihat adalah bayangan daripada benda tersebut. Dikatakan tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, artinya otomatis kalau tergelincir ke kanan atau sebelah kiri ini, sebelah kiri benda tersebut ada bayangan. Ini katakan masuklah waktu zuhur. Ini katakan sampai kapan? Ini katakan sampai dikatakan oleh ulama wa akhir waktu zuhri idza syarra dhillu kulli syai'in mithlahu ghaira ba'da ghairi dhil istiwa. Dikatakan oleh ulama sampai bayangan suatu benda, jika tinggi benda tersebut 1 meter, sampai bayangan suatu benda itu sama seperti bendanya. Kalau tinggi benda ini 1 meter, berarti bayangannya 1 meter. Habislah waktu zuhur. Ini katakan. Mulai masuknya waktu zuhur itu apa? Ketika tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Ini katakan. Ketika tergelincir matahari dari tengah-tengah langit, masuklah waktu zuhur sampai berpindah bayangan tersebut. Ini katakan. Menuju benda tersebut sampai tinggi benda tersebut, bayangan itu sama seperti bendanya. Jadi kalau kita tinggi misalnya 165, kita berdiri di depan, tinggi 165, bayangan benda itu 165 juga. Mengatakan habis waktu zuhur. Makanya jangan berdiri situ. Kalau ada matahari, ada bayangan benda, kira-kira masuk waktu zuhur. Selesai waktu zuhur. Kalau belum sebayangan kita, belum setinggi kita orang,
Belum habis. Kalau sudah melewati bayangan tersebut sama setinggi-tingginya kita orang, maka habislah waktu zuhur. Ini katakan. Nah, di dalam waktu zuhur ini ada 6 waktu kata ulama. Yang pertama waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat zuhur. Kapan? Ketika masuk mulai waktu sholat zuhur, kita melakukan sholat zuhur itu waktu yang paling utama. Katakan untuk kita melakukan sholat zuhur. Kata sampai kapan? Sampai bayangan benda itu seperempat kata ulama. Seperempat. Nah, sampai bayangan benda itu seperempat. Kalau sampai bayangan benda itu seperempat, maka dikatakan ulama itu adalah waktu yang paling fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar. Jika bayangan benda tersebut sampai setengahnya. Tinggi benda itu 1 meter berarti 50 cm. Itu waktu ikhtiar kata ulama. Waktu jawas bila karaha, waktu yang diperbolehkan tanpa waktunya makruh kata ulama. Yaitu kapan? Sampai kita melakukan sholat itu di waktunya. Sampai jam 3 ya sampai jam 3. Jam 3 kurang 5 menit kita melakukan sholat zuhur, cukup untuk bisa melakukan sholat zuhur, maka waktu itu diperbolehkan kata ulama. Makanya di dalam sholat zuhur tidak ada waktu yang dimakruhkan. Di dalam sholat zuhur tidak ada waktu yang dimakruhkan. Artinya tidak ada waktu yang dimakruhkan. Jika kita mengakhirkan sholat zuhur, misal 2:30 baru sholat, boleh nggak? Boleh. Jam 3 kurang 10 menit baru masuk lakukan sholat zuhur, boleh nggak? Boleh. Nggak dimakruhkan. Karena waktu zuhur tidak ada waktu makruh. Beda waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh itu ada makruh. Tapi kalau waktu subuh tidak ada waktu yang dimakruhkan kata ulama. Zuhur. Waktu zuhur itu tidak ada waktu yang dimakruhkan kata ulama. Ini katakan. Jadi boleh. Makanya hati-hati. Jika ada orang mengakhirkan sholat zuhur, kamu ini nggak baik, nggak boleh mengakhirkan sholat zuhur. Nggak apa-apa. Karena dalam syariat tidak ada waktu makruh. Nah, artinya mengakhirkan sholat itu dengan waktu-waktu yang wajar saja, diperbolehkan saja dalam syariat. Dikatakan. Kemudian yang harus dipahami ini adalah waktu hurma, waktu haram. Kapan waktu haram? Nih perhatikan. Adalah waktu di mana kita tidak memungkinkan sholat zuhur di waktunya. Ada bagian sholat zuhur itu keluar waktunya, maka haram. Nih Pak, Habib jelaskan. Ini bayangkan dari ujung meja ke meja, ini waktu, ini mulai masuk waktu zuhur, ini habis waktu zuhur, ini ukuran sholat, masuk waktu zuhur, terus berjalan waktu ini, belum kita lakukan sholat zuhur. Kalau sini sampai sini, ini waktu wajib untuk melakukan sholat zuhur. Tapi jika waktu itu sudah keluar sebagian, artinya ada sholat zuhur keluar waktunya, baik itu 1 rakaat, baik itu salam keluar waktu zuhur masuk waktu asar, maka hukumnya haram jika kita mengakhirkan sholat itu. Haram mengakhirkan sholat itu. Kita akhirkan lagi, haram. Sampai kapan? Sampai kita melakukan sholat zuhur. Kalau sampai keluar waktunya belum lagi kita melakukan sholat zuhur, haram nggak? Haram nggak? Haram. Sampai kapan? Sampai kita melakukan sholat zuhur. Kalau belum kita melakukan sholat zuhur, maka hukumnya berdosa. Bayangkan Pak, Bu, paham apa yang Habib sampaikan saat ini? Jenengan nggak paham? Habib jelaskan seperti ini. Jam 3, jam 12 adzan zuhur. Jam 12 adzan zuhur. Ini katakan jam 12. Ini katakan. Kemudian jam 3 adzan asar. Jam 3 adzan asar. Berapa menit melakukan sholat zuhur kira-kira? Berapa menit? Anggaplah 5 menit. Jam 3 kurang 5 menit kita wajib melakukan sholat zuhur pada saat itu. Nggak boleh lagi tunda. Ini belum melakukan sholat. Jam 3 kurang 4 menit, apa hukumnya sholat zuhurnya?
Apa hukumnya? Melakukan sholat zuhur itu 5 menit. Jam 3 kurang 4 menit kita baru melakukan sholat zuhur. Apa hukum sholat zuhurnya? Haram, dosa. Kita tunda lagi. Jam 3 kurang 3 menit baru mau sholat zuhur. Apa hukumnya? Haram. Kita tunda lagi, belum lagi mau lakukan. Jam 3 kurang 3 menit. Apa hukumnya? Haram. Jam 3 kurang 2 menit. Apa hukumnya? Haram. Jam 3 kurang 1 menit belum lakukan sholat zuhur. Apa hukumnya? Haram. Jam 3 haram. Jam 3 1 menit haram. Sampai kapan? Jam 3 kurang 2 menit, jam 3 3 menit, jam 3 4 menit, haram terus. Sampai kapan kita diharamkan? Sampai sholat. Faham jenengan? Kalau belum sholat zuhur, sebelum masuk waktu asar kita sudah sholat. Kalau kita akhirkan sampai sholat asar belum sholat juga, haram nggak kita orang? Haram. Haramnya per detik nggak? Per detik haramnya. Sampai kapan? Sampai kita sholat. Habib saya belum sholat subuh sampai sekarang, haram. Belum sholat subuh sampai sekarang, dosa. Sampai kapan Habib saya berdosa? Sampai kamu melakukan sholat subuh. Gak sholat juga sampai sekarang, per detik jenengan haramnya. Sampai sholat. Jika di waktunya namanya adaan, jika di luar waktunya namanya qadaan. Itu saja. Habib, gimana kalau saya kemarin-kemarin meninggalkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan sekali, puluhan kali, berhari-hari nggak sholat, apa hukumnya? Haram. Sampai kapan? Sampai dikodok semua. Paham jenengan? Bayangkan kalau bertahun-tahun nggak sholat baru mau sholat, dosa terus. Makanya kata ulama, dalam hukum yang seperti ini, orang itu wajib menghabiskan waktunya untuk mengqadha sholatnya. Habiskan waktunya untuk mengqadha sholatnya. Tapi ada pendapat Imamul Haddad yang meringankan pendapat tersebut. Apa kata Imamul Haddad? Kalau seandainya qadhanya banyak, bertahun-tahun meninggalkan sholat, sekarang baru mau sholat, maka diangsur saja, kata Imamul Haddad. Habis sholat subuh lagi. Habib, berapa lama kamu meninggalkan sholat? 10 tahun Habib. Umur kamu berapa? 25 tahun. Nah, kalau 25 tahun diambil dari balai. Kapan balai kamu? Nggak tahu Habib. Kalau nggak tahu diambil 15 tahun, berarti 10 tahun. 10 tahun. Qadha 10 tahun itu. Saya baru mau sholat Habib. Qadha 10 tahun. Bagaimana caranya Habib? 10 tahun supaya cepat selesai. Qadhanya banyakin angsurannya. Semakin besar angsurannya semakin cepat. Ngangsur mobil bisa, ngangsur motor bisa, ngangsur kebun bisa. Gimana caranya? Habis sholat subuh lagi sebanyak 10 kali. Zuhur lagi sebanyak 10 kali. Asar lagi sebanyak 10 kali. Maghrib lagi 10 kali. Isya lagi 10 kali. Berapa lama selesainya? Setahun selesai. Gak sanggup Habib, gak sanggup, buat 2 tahun, berarti berapa kali? 5 kali. Gak sanggup juga Habib, gak sanggup. Sudah paling tidak 2 kali. Habis subuh lagi 2 kali. Habis zuhur lagi 2 kali. Habis maghrib, asar lagi 2 kali. Maghrib lagi 2 kali. Orang sholat qobliyah ba'diyah kita qadha subuh. Orang sholat tarawih kita qadha subuh. Orang masuk tahiyatul masjid kita qadha subuh. Subuh saja. Kenapa? Karena haram. Habib, saya ini terbiasa sholat duha, gimana? Tinggalkan sholat duha, qadha subuh.
Pahala duha kan besar. Duha itu pahalanya besar, tapi kalau wajib 1 rakaat solat wajib itu sebanding 70 rakaat di dalam solat sunnah. 70 rakaat. Jadi 2 rakaat di dalam solat wajib itu tidak sebanding beberapa rakaat. Maka lebih baik kita mengqadha salat habisin. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini detik ini dalam keadaan maksiat kepada Allah. Habib tanya, Pak, Bu, pernah meninggalkan salat? Pernah enggak? Pernah. Berarti saat ini per detik kita orang dianggap bermaksiat kepada Allah. Coba bayangkan kalau Allah matikan kita saat ini. Bayangkan ikhwan. Bayangkan kalau Allah matikan kita saat ini, kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, belum mau taubat, belum mau kembali kepada Allah. Apa hikmahnya kita orang? Mau jenengan pergi haji, mau jenengan apapun amal jenengan tidak akan diterima oleh Allah. Mau hebatnya ilmu jenengan, mau alimnya jenengan, mau hebat amal jenengan, jika jenengan punya kewajiban yang harus jenengan lakukan dan jenengan tidak mau lakukan, ada apa-apanya hidup ini. Siapa yang membantu kita orang? Siapa yang membantu? Istri, suami, anak, harta kita orang, jabatan. Nah, semuanya justru memberatkan kita orang. Kalau tidak kita sendiri memaksakan diri untuk ibadah, taat kepada Allah, taubat kepada Allah, sampai kapan lagi kita orang mau taubat? Waktu terus berjalan hidup ini, ikhwan. Waktu terus berjalan. Dan kita sampaikan tadi, kita bukan di waktu duha, bukan di waktu zuhur. Kebanyakan kita orang sudah masuk waktu asar, menjelang kematian sudah. Apa yang mau di dunia ini? Dunia ini la'ibun wa lahun, kata Allah, permainan dan senda gurau. Kita ini bagikan anak kecil. Anak kecil yang baru diberikan mainan kita orang. Anak kecil kalau diberikan mainan dia lupa, dia nggak mau makan, dia nggak mau mandi, dia nggak mau main, nggak mau lakukan apapun, dia hanya mau main. Itu seperti kita orang saat ini. Ketika diberikan istri, diberikan anak, diberikan jabatan, diberikan harta, kita sibuk dengan mainan kita orang. Buat apa? Paksakan diri kita untuk mengqadha. Kalau tidak memaksakan diri kita untuk qadha, ya Allah, ikhwan, percuma ini majlis, percuma jenengan. Keberkahan majlis itu adalah merubah kita orang menjadi baik. Itu ilmu yang berkah. Kalau ilmu yang berkah ini kita tidak laksanakan, artinya kita tidak dapatkan ilmu yang berkah. Kalau tidak merubah diri kita orang menjadi taat kepada Allah, tidak berkah kita orang. Kalau balik dari sini juga kita tidak mau mengqadha solat-solat kita orang, ya artinya kita tidak jadi orang baik. Apa hikmahnya duduk majlis ini? Apa hikmahnya pengajian? Setidak-tidaknya kita harus berusaha. Habib, kalau seandainya sudah berusaha lalu belum sampai mengqadha itu mati, al-amru mufawwidun ilallah, perkara kita serahkan kepada Allah. Allah lebih paham. Tapi ada ikhtiar, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah. Karena itu syarat untuk taubat kepada Allah. Syurutut taubah, syarat untuk taubat kepada Allah, igla' minad dzunub, lepaskan diri kita dari dosa. Kita minta ampun kepada Allah sedangkan kita tidak mau mengqadha, itu percuma. Kita tidak dianggap bertobat kepada Allah. Yang dianggap bertobat kepada Allah, igla' minad dzunub, lepaskan diri kita dari dosa itu. Ya apa? Qadha. Mengqadha itu apa? Berusaha untuk minta ampun kepada Allah. Bukan istighfar. Bukan. Qadha dulu baru istighfar. Kalau kita tidak mau mengqadha solat-solat kita orang, sampai detik ini kita menganggap remeh tentang masalah solat, ya Allah. Solat itu adalah awal yang pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat, di alam barzah itu solat. Sayyidina Utsman bin Affan ketika melihat kuburan nangis. Sayyidina Utsman bin Affan,
sampai jenggotnya basah karena air tangisan tersebut, air mata tersebut. Ketika ditanya, ya Utsman, kenapa kau menangis? Kau diceritakan surga neraka kau biasa saja, tapi kau melihat kuburan ini kau menangis jadi-jadinya. Apa yang menyebabkan kau nangis ya Utsman? Sayyidina Utsman mengatakan, zakatu maqala Rasulullah SAW. Aku teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku. Innal gabri awal manazil akhirah, wa ma yanju minhu wa ma ba'dahu aisar minhu, wa ma la yanju minhu wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Aku teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku. Kata Rasulullah, kuburan ini adalah awal pertama kali kehidupan manusia di akhirat. Yang selamat di alam barzah ini, maka pertanyaan berikutnya akan mudah untuk dirinya. Wa man lam yanju, tidak selamat pertanyaan di alam barzah, wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Maka kehidupannya akan lebih dahsyat lagi kesulitan yang dia akan alami nanti di akhirat. Wa man daragat illa gabra afdha minhu, kata Sayyidina. Kata Rasulullah, tidak ada pemandangan yang lebih menyeramkan kecuali kuburan adalah suatu pemandangan yang lebih menyeramkan. Tapi siapa di antara kita yang lewat kuburan seram? Tidak ada lagi sudah. Orang lihat kuburan seram takut melihat hantunya, bukan mengingat akan kematian. Masya Allah. Kita belum mati Pak, Bu, belum. Allah masih sayang sama kita orang. Allah masih berikan kesempatan untuk kita duduk dalam majelis taklim, untuk mendengarkan apa yang Habib sampaikan. Apa kebetulan apa yang disampaikan? Tidak, memang ala maqdar Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang banyak ini Masya Allah. Kalau kita tidak berusaha untuk taubat kepada Allah, sampai kapan? Sampai kapan? Hah? Hidup ini begini-gini aja Pak, tidak ada habis-habisnya sudah. Tidak ada habis-habisnya, seperti ini aja. Besok balik lagi seperti ini. Besok sampai seperti ini juga. Beginilah kehidupan. Kalau jenengan nggak maksakan diri untuk berubah, nggak maksakan diri untuk bertaubat, nggak maksakan diri untuk mengqadha sholat jenengan, mengqadha puasa jenengan, apa hikmah di mana Allah hidupkan kita ini di dunia ini? Makanya Nabi setiap bangun tidur Nabi mengucap syukur kepada Allah. Setiap nikmat hidup, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Puji syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kami yang tadinya setelahnya mematikan kami. Kenapa Nabi bersyukur atas nikmat hidup? Kata ulama, nikmat hidup yang Allah berikan saat ini kepada kita orang ada nikmat di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk taubat kepada Allah. Bukan untuk merasakan kehidupan berikutnya, bukan untuk merasakan kelezatan kehidupan, bukan. Tapi untuk taubat, tubu ilallah. Dan Allah puji bagi kita yang bertaubat. Ni'mal abdu innahu awwab, kata Allah. Sebaik-baik hambaku dia yang kembali senantiasa kembali kepadaku. Maksiat taubat lagi, maksiat taubat lagi. Bangun subuh kesiangan, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Zuhur nggak sholat, masuk waktu asar, sholat zuhur. Walaupun di waktu asar. Walaupun berdosa, taubat dengan cara apa? Sholat, bukan dengan istighfar. Masuk maghrib, masuk isya, terus sholat, jangan ditinggalkan. Banyak dosa kita, belum lagi dosa sama anak, belum lagi dosa dengan orang tua, belum lagi dosa kepada istri, kepada suami, kepada orang lain. Ya Allah, adab Allah itu pedih Pak, Bu. Adab Allah itu pedih dan kita pasti akan diazab oleh Allah. Dan Allah tidak akan ingkar, orang maksiat pasti diazab oleh Allah. Dan Allah berikan janjinya kepada kita orang yang bertobat akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat hidup ini gunakan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan jangan mengakhirkan salat. Mengatakan waktu hormah. Makanya ketika sudah keluar waktunya tapi sampai sekarang kita belum melakukan sholat, itu akan dosa terus.
sampai kita melakukan sholat. Ini katakan, usahakan untuk sholat. Pak, Bu, qadha saja. Perbanyak mengqadha sholat. Perbanyak sudah. Enggak usah sholat tarawih, enggak usah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, enggak usah sholat duha, enggak usah melakukan sholat sunnah. Kalau kita punya qadha, perbanyak qadha sholat. Kalau sholat sunnah saja enggak usah, apalagi perkara-perkara yang mubah. Duduk tidak ada manfaatnya, lebih baik qadha sholat. Lebih baik memperbanyak mengqadha sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, apalagi umur kita orang sudah pada tua semua, bukan hanya 10 tahun, bahkan mungkin di antara kita puluhan tahun meninggalkan sholat ini. Kita nggak remeh tentang masalah sholat. Masya Allah, Allah. Syaitan itu mana? Dia akan menemani kita. Tapi ketika kita meninggalkan sholat subuh, zuhur, asar, dia lari langsung. Maghrib, isya. Ketika ditanya oleh syaitan, "Hai syaitan, kenapa kau lari?" Ini kata syaitan apa? Aku ini adalah makhluk Allah yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Aku ini taat kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Tapi sekali saja aku bermaksiat kepada Allah, sekali saja seumur hidupku aku bermaksiat kepada Allah, Allah melaknatku, Allah usir aku dari surga. Hanya sekali saja aku bermaksiat kepada Allah, aku dilaknat oleh Allah, aku diusir dari surga. Sedangkan kau dalam satu hari saja kau meninggalkan perintah Allah sebanyak 5 kali, bermaksiat kepada Allah 5 kali, maka aku takut kepada dirimu, kata syaitan. Takut apa? Takut ketika Allah memberikan azab kepada kau, aku berada di sisimu. Masya Allah. Sehari syaitan takut, kita orang berhari-hari meninggalkan sholat. Bayangkan. Jadi jangan harap Habib saya ini diganggu setan. Enggak, setan takut sama jenengan. Takut sama jenengan. Jangan pikir setan enggak takut sama jenengan. Takut sudah. Kenapa? Maksiat yang banyak. Yang tiap hari bermaksiat kepada Allah, enggak berhenti-henti maksiat itu. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb. Kemudian waktu uzur, kata ulama, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu yang diperbolehkan, waktu haram, waktu uzur. Waktu uzur itu adalah waktu yang dijamak. Salat zuhur dan asar menjamak, jamak takdim ataupun jamak takhir, kata ulama. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, ini katakan waktu darurat. Waktu darurat itu zawal mani dan turul mani. Zawal mani itu hilangnya pencegah, turul mani datangnya pencegah. Bu, ini perhatikan. Yang pertama zawal mani, hilangnya pencegah, hilangnya pencegah. Perempuan yang dalam keadaan haid wajib nggak sholat? Enggak. Kemudian dia dalam keadaan haid, jam 3 kurang 10 menit atau kurang 5 menit, jam 3 kurang 5 menit suci perempuan dari haidnya. Ketika suci dari haidnya, suci dari haidnya, mungkin nggak sholat zuhur di waktunya? Bu, jam 3 jenengan suci dari haid, mungkin tidak sholat zuhur di waktunya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Waktunya sempit, mau mandi, katakan. Itu kata ulama waktu darurat. Artinya nggak apa-apa diakhirkan waktu asar. Cepat-cepat jenengan mandi, habis mandi sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar. Begitu juga jika jenengan sucinya di waktu maghrib, sebelum maghrib, di waktu asar, sebelum maghrib, jam 6 adzan maghrib, jam 6 kurang 10 menit jenengan suci. Mungkin nggak sholat asar di waktunya?
Enggak. Mengatakan, maka pada saat itu ketika masuk waktu maghrib, jenengan itu wajib sholat apa? Sholat zuhur dan asar. Bukan hanya asar saja, zuhur dan asarnya juga wajib untuk dilakukan. Kenapa wajib? Karena zuhur dan asar itu adalah sholat yang bisa dijamak. Ingat itu. Bukan hanya sholat asarnya saja yang diwajib qadha. Zuhur dan asarnya juga wajib dilakukan sholat. Di waktu apa? Di waktu maghrib. Itu namanya waktu darurat. Begitu juga di waktu isya. Maghrib, isya jam 6, isya jam 7 anggap. Jam 7 kurang 5 menit suci. Maka wajib sholat maghrib di waktu isya. Subuh misal, jam subuh jam 4. Jam 4 atau jam 3 suci. Atau jam 4 suci. Jam 3 jangan jam 4. Jam 4 waktu adzan subuh. Jam 4 kurang 10 menit suci. Maka wajib sholat isya dan sholat maghrib di waktu subuh. Bu, kalau sucinya di malam hari, jam 3 suci jenengan, jam 3 subuh suci, belum masuk waktu subuh ini, sempat untuk mandi, wajib jenengan mandi. Jangan tidur jenengan pura-pura nggak tahu, wah subuh saja sudah. Suci di waktu jam 2 malam, wajib sholat isya. Wajib sholat isya di waktunya. Boleh gak ditunda? Boleh gak ditunda? Enggak. Jangan anggap nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sucinya jam 2. Masih ada jeda waktu panjang untuk mandi. Sanggup gak mandinya? Cukup nggak? Dingin, maki panasin air hangat. Nah, kan. Panasin kompor, masak banyak air hangat. Mengatakan, nggak boleh, tunda aja, nanti aja habis subuh saja. Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena sudah suci, sudah berhenti haidnya di waktu jam 2. Sholat maghrib dan isya di waktunya. Ini enggak, rata-rata perempuan sudah suci jam 12, jam 1. Dia biarkan saja, nanti saja subuh saja. Akhirnya dia meninggalkan kewajiban itu, sholat isya-nya. Betul bu? Betul. Orang nganggap remeh tentang sholat itu mal'un. Makanan itu pak, makanan kata Sayyid Abu Ya Maliki, makanan itu akan melaknat orang yang meninggalkan sholat. Apa kata makanan tersebut ketika kita makan? Makanan itu ngomong, ya adullah, ya mal'un, hai musuh Allah, hai yang dilaknat, anta akula rizqahu wa antarika faraidahu. Hai musuh Allah, hai yang dilaknat oleh Allah, kau makan rezeki dari Allah tapi kau tinggalkan perintah Allah. Makan aja kita orang makan rawon, pempek, biasa saja kita orang. Padahal makanan itu melaknat orang yang meninggalkan sholat. Tahu, kasur jenengan, bantal itu melaknat semua. Jadi usahakan suci jam 2 malam, bangun, mandi, sholat. Jangan dibiarkan sampai masuk waktu subuh. Paham? Ya bu, ingat ya. Itu kata ulama namanya zawal mani, hilangnya pencegah. Berbeda yang kedua, turu'ul mani, datangnya pencegah. Apa datangnya pencegah? Jam 12 adzan zuhur. Belum mau sholat, suci. Tahu-tahu setengah jam kemudian atau 10 menit kemudian datang haid. Maka belum melakukan sholat zuhur. Nanti sholat zuhur itu diqadha. Paham? Sholat zuhurnya diqadha nantinya. Kapan? Setelah suci. Ingatin itu diqadha. Rata-rata lakukan nggak itu? Melakukan. Alhamdulillah. Anda katakan. Kalau subuh tadi hilangnya pencegah, suci di waktu jam 2. Salat nggak subuh? Salat nggak maghrib dan isya ya? Hah? Salat? Alhamdulillah. Enggak. Bapaknya yang lebih tahu. Enggak, kata bapak-bapaknya. Enggak. Anak belum pernah terjadi, Pak ya.
subuh-subuh mandi, kecuali sebab kita orang. Bu, perhatikan ya. Itu waktu zuhur. Wallahu a'lam bisawab. Itu waktu zuhur. Ingatkan, nanti bulan depan kita bahas waktu asar, maghrib, isya dan selanjutnya. Ingatkan pembatasan akhir pembahasan, yaitu yang sudah kita bahas salat zuhur. Dengan pembagian 6 waktu salat tersebut. Ada yang ditanyakan? Ayo, silakan. Sebagaimana kemarin pernah dibahas, perempuan itu harus mempelajari tentang hukum haid nifas. Haid nifas itu bukan berarti ketika perempuan keluar darah dihukumi haid, enggak. Jadi kalau seandainya keluar darah di waktu yang tidak ditentukan dalam syariat, makanya namanya darah istihadah, darah penyakit. Darah penyakit, darah istihadah, wajib nggak sholat? Wajib sholat. Bagaimana cara sholatnya? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Mau sholat zuhur, sudah masuk waktu sholat zuhur dulu. Yang kedua, cebok, singkirkan yang terkena najis. Singkirkan yang terkena najis, lalu ditampel menggunakan kapas. Ditampel menggunakan kapas, kemudian digunakan pembalut pakai celana. Kemudian diikat. Setelah diikat, langsung sholat, langsung wudu. Niat wudunya adalah niat nawaitul wudu li istibahati fardhis sholat. Niat wudu untuk diperbolehkan sholat wajib. Harus kalimatnya seperti itu. Niat wudu untuk diperbolehkan sholat wajib. Setelah wudu cepat-cepat langsung sholat, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Langsung sholat. Kalau ngobrol dulu kemudian keluar lagi, ulangi lagi. Tapi kalau seandainya wudu, berjalan sholat, ketika sholat masih keluar darahnya, sah sholatnya. Paham? Nanti masuk waktu asar, ulangi lagi seperti itu. Masuk waktu maghrib, ulangi lagi seperti itu. Itu namanya kondisi daimul hadas. Orang yang terus menerus dalam keadaan hadas. Itu yang terkena penyakit istihadah. Paham? Kemudian Habib, misal waktu zuhur sudah habis dan kita belum melakukan sholat sampai masuk waktu asar. Ketika kita mau melakukan sholat asar, mana yang kita dahulukan, sholat asarnya atau qadha sholat zuhurnya? Jika kita meninggalkan sholat zuhur masuk waktu asar, meninggalkan ini karena uzur atau tidak? Apa uzur itu? Ada dua, ketiduran dan kelupaan. Ketiduran dan kelupaan ini termasuk uzur kata ulama. Kalau karena sebab ketiduran atau kelupaan meninggalkan sholat itu, maka bebas. Boleh melakukan sholat zuhur dulu, boleh asar dulu. Tapi lebih baik sholat zuhur dulu. Tapi jika kita meninggalkan sengaja dengan urusan duniawi kita, masuk waktu asar, maka wajib kita sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Bukan sholat asar dulu, tapi sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Menyatakan. Tapi kalau kondisi sudah terlalu banyak qadha-qadha kita orang, bagaimana kondisinya? Sholat dulu zuhur, sholat asar dulu, baru qadha asar. Sholat maghrib dulu, baru qadha maghrib. Sholat isya dulu, baru qadha isya. Dihitung saja. Mengatakan, Habib, saya punya qadha nggak tahu berapa banyak. Saya ini kadang sholat, kadang enggak dulu. Dilihat don saja sangkaan. Misal umur kamu berapa? 25 tahun. Misal ini 25 tahun. Kadang sholat, kadang enggak. Lihat. Pertama subuh, banyak sholat, banyak enggaknya? Setengah-setengah Habib. Berapa persen? 50% Habib. 50% sholat, 50% tidak. Berarti kalau 10 tahun jenengan qadha 5 tahun. 10 tahun diambil 50%-nya adalah 5 tahun. Zuhurnya, zuhurnya sering sholat, tapi pernah juga kadang nggak sholat Habib. Berapa persen sholatnya? 70% sholat, 30% nggak sholat. Berarti 30% dari 10 tahun, 3 tahun. Berarti zuhur, qadha 3 tahun. Asar seperti itu, maghrib seperti itu, isya seperti itu. Diambil don, galabah. Yang umumnya, paling banyaknya kita meninggalkan sholat. Sangkaanku kuat, dikatakan.
Jadi perbanyak kita mengqadha salat. Habib, kalau qadha ini kan banyak, zuhur, asar tuh 4 rakaat. Habib, kami tinggalkan yang sunah-sunah, ambil yang wajibnya saja, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau banyak. Jadi takbir, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak lagi. Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak lagi. Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tegak lagi. Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud akhir, salam. Ambil yang wajibnya saja. Ninggalkan tasyahudul awal boleh nggak? Nggak apa-apa. Ninggalkan kunut habis subuh nggak apa-apa. Ini katakan. Karena qadhanya ambil yang wajibnya saja. Ambil yang wajibnya saja. Yang penting qadha. Ya, Pak, Bu. Jangan ninggalkan qadha salat semaksimal mungkin. Kalau kita mati, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita orang. Amin. Ada intinya? Ayo. Waalaikumsalam. Jadi dulu masa muda kita nih suka lalai sholatnya, tapi nggak tahu Habib sebagaimana tadi kita bahas, nggak tahu berapa tahun. Don saja, sangkaan kuat saja. Subuhnya berapa tahun? Subuh ini kayaknya setahun. Ada. Zuhurnya berapa tahun? Kayaknya 6 bulan. Asarnya berapa lama? Kayaknya 7 bulan. Maghribnya berapa banyak? Kayaknya 10 bulan. Sudah 10 bulan sekalikan saja. Dikatakan qadha saja, perbanyak selama 10 bulan. Ini katakan itu saja acaranya. Ini katakan atau kita anggap 1 tahun semua. Ya sudah 1 tahun semua. Berarti kalau qadha 1 tahun, paling gampang, paling cepat, dah. 1 tahun itu berapa? 360 hari ya? 365 hari. Sehari berarti hitung saja. Dah. Sehari 10 hari berarti 3 bulan setengah selesai. 10 kali kalau sanggup. Kalau nggak sanggup sudah sekali setahun selesai. Dikatakan itu saja. Ada yang gitu ya? Nggak ada? Ayo. Ya. Nggak apa-apa. Sholat. Orang yang meninggal hari Jumat itu baik nggak? Baik. Karena ada riwayat hadis orang yang meninggal hari Jumat. Man mata yaumul jum'ah aw lailatahu amina min adzabil qabri. Orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat aman dari azab kubur. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita meninggalkan hari Jumat dalam keadaan husnul khatimah bil afiyah insyaallah. Walaupun banyak dosa, walaupun karena kita tidak pernah tahu hidup orang. Makanya kita ini manusia nggak bisa menghukumi seseorang. Walaupun dia ini banyak dosa, mungkin dia ada satu amalan itu melebur seluruh dosa-dosanya. Mungkin saja. Makanya kita nggak bisa menghukum satu orang. Begitu juga mereka orang solihin. Orang solihin itu dalam satu riwayat hadis yang dimana Rasulullah SAW katakan ada orang yang amal ibadahnya bagaikan dia dengan surga itu tinggal sejengkal, kata Rasulullah. Tapi didahulukan kitab, dia melakukan amal jelek, lalu Allah matikan dia dengan amal jelek itu, dia dimasukkan ke neraka. Ada orang yang maksiatnya dengan Allah luar biasa, bagaikan dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Tapi dia melakukan amal soleh, lalu Allah matikan ketika dia melakukan amal soleh tersebut, dia masuk surga. Makanya kita tidak pernah tahu, kita husnudzon saja, sesama manusia ini husnudzon. Ada orang meninggal hari Jumat, Masya Allah. Pernah Habib kejadian ini. Jadi Habib ceramah tentang keutamaan hari Jumat di Palembang, majelis keutamaan hari Jumat, orang yang meninggal hari Jumat itu. Setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, selesai majelis itu, ada satu bapak-bapak
Dia jualan martabak, har. Ngajak Habib makan dulu Habib, tempat saya Habib, jangan pulang dulu Habib, kita makan dulu. Dia suka seperti itu, ngajak makan. Akhirnya ya sudah, Habib makan dulu sama beliau. Ketika sambil makan, duduk sama beliau makan martabak itu di warungnya dia. Nah, dia cerita, Habib cerita tadi tuh, ya Allah, rasanya pengen bener saya ini meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Sampai segitunya Habib ya, aman dari adab kubur. Iya, Habib bilang lu dalam riwayat. Subhanallah, seminggu kemudian tepat hari Jumat dia meninggal. Tepat hari Jumat dia meninggal. Menyatakan, Masya Allah, padahal sehat orangnya, luar biasa. Makanya sering-sering minta sama Allah mati dalam keadaan baik. Berharap mati dalam keadaan baik itu suatu hal yang baik. Masya Allah. Kata Nabi apa? Al-mar'u mata masya alaih. Seorang itu mati dalam kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya maksiat, biasanya mati dalam keadaan maksiat. Kalau hidupnya taat, biasanya mati dalam keadaan taat. Kalau hidupnya lalai, biasanya mati dalam keadaan Tanya sama kita ini taat, lalai, apa maksiat? Kebanyakan hidup kita. Hah? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ada yang tanya? Silakan. Hai. Ya, yang dianggap meninggal hari Jumat saja yang dapat keutamaan. Ini kalau supaya dikubur hari Jumat, meninggal hari Minggu, ditunggu saja Jumat saja kuburnya. Nah, yang dianggap baik itu adalah orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Ketemu juga Habib, ada orang sakit parah di hari Kamis. Subhanallah, sakit luar biasa dia, sampai muntah darah. Habib di situ ada saat itu, nggak tega Habib. Sampai adzan maghrib, Allahu Akbar, meninggal dunia dia. Masya Allah. Mau nunggu adzan maghrib, mau nunggu malam Jumat, mengatakan supaya dia mendapatkan keistimewaan itu. Habib alami orang itu. Masya Allah, luar biasa. Sampai ketika dia sakit di rumah sakit itu, ada ibu dan bapak, suami istri duduk tempat dia itu membacakan Al-Quran dari pagi sampai dia meninggal. Ketika ditanya siapa bapak ini, siapa ibunya oleh keluarganya, mana katakan, saya ini adalah orang yang pernah ditolong oleh bapak ini, kata dia. Kami ini berdua adalah orang yang pernah ditolong oleh bapak ini. Keluarga nggak ada yang tahu. Keluarga nggak ada yang tahu. Jadi suami istri ini pas dia meninggal, sudah dia meninggal, suami istri ini pulang pergi. Habib di situ lihat orangnya, tapi nggak ada yang tahu keluarganya siapa. Dua suami istri ini, katakan, subhanallah, luar biasa. Ada yang tanya? Nggak ada? Ayo Bu, mau tanya lagi? Nggak ada? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita.